Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kalian kemarin sudah menyelesaikan try on core wheel. Semoga hasilnya memuaskan ya. Jika nanti hasilnya kurang memuaskan, gak apa-apa, ini masih latihan. Tapi kalian harus lebih giat lagi dalam belajar dan juga lebih semangat lagi ya. Oke, dalam video kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk membahas soal bahasa Indonesia. Yang akan Ibu bahas hanya dari soal nomor 19 sampai 27 saja. Untuk soal yang nomor lain nanti akan dibahas dengan Bapak Ibu wali kelas 6 yang lain ya. Oke, langsung saja yuk kita mulai dari nomor 19. Check it out. Nomor 19. Perhatikan cerita berikut. Suatu hari, satu keluarga lebah bekerja keras untuk mengumpulkan makanan. Belalang yang sombong menghampiri dan mengejek keluarga lebah. "Buat apa kalian mengumpulkan makanan kalau besok habis juga?" ejek belalang. "Ayo kita nikmati hidup untuk bersenang-senang." Selang beberapa bulan, tibalah musim kemarau. Banyak pohon layu dan makanan sulit didapat. Belalang mulai kesulitan mencari makanan. Dengan malu-malu, belalang mendekati keluarga lebah. "Lebah, bolehkah aku meminta makanan yang sudah kalian kumpulkan?" tanya belalang. "Hah?" teriak lebah dengan terkejut. "Tidakkah dulu kamu telah mengejek saat kami mengumpulkan makanan?" Suara lantang keluar dari mulut lebah. "Kemarin saya salah, mohon dimaafkan ya. Saya hanya bersenang-senang terbang ke sana kemari, kasihanilah saya," keluh sang belalang. Akhirnya lebah merasa iba dan memberikan sebagian makanan untuk belalang. Keteladanan tokoh belalang dalam penggalan cerita tersebut adalah, yang ditanyakan adalah keteladanan tokoh belalang. Nah, kita lihat pilihannya A, mengutamakan kebahagiaan. Ini bukan keteladanan. Yang B, tidak mudah putus asa saat menderita. Ini juga bukan keteladanan. Tadi kan dia langsung meminta makanannya lebah ya. Terus yang ketiga, mengakui kesalahan yang diperbuat. Nah, ini yang benar, yang C. Kalau yang D, tabah saat menghadapi cobaan. Di teks tadi tidak ditunjukkan saat belalangnya tabah ya. Jadi jawabannya yang C. 20. Pak Budi adalah seorang yang kaya raya. Pak Budi mempunyai sebuah supermarket. Walaupun begitu, Pak Budi tidak sungkan menata barang bersama karyawannya. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah yang A, cuci tangan, B, turun tangan, C, makan tangan, D, angkat tangan. Kalau yang A itu, cuci tangan itu tidak ikut campur. Kemudian kalau yang C, makan tangan itu beruntung besar. Yang D, angkat tangan itu artinya menyerah. Nah, yang paling benar yaitu yang turun tangan. Jadi kalau turun tangan itu ikut andil atau ikut bekerja gitu ya. Kita lanjutkan ke nomor 21. Perhatikan paragraf berikut ini. Dani adalah anak yang rajin dan berprestasi. Tahun ini Dani harus pindah sekolah karena ayahnya harus memenuhi kewajiban tugas belajar dari kantornya. Di sekolah yang baru, Dani bergaul dengan sekelompok anak yang suka membolos. Dani bagaikan ... Hal ini menjadikan prestasi Dani menurun. Kita lihat pilihannya. Kalau yang A itu bermain air basah, bermain api letup. Artinya apa? Kalau dia di air ya ikut seperti air. Maksudnya ikut terkena air, ikut basah gitu ya. Kalau dia bermain api, ya berarti nanti dia akan terbakar atau meletup. Meletup itu bisa meledak. Kalau yang B itu air laut pun ada pasang surutnya. Itu maknanya untung dan malang berganti-ganti. Maksudnya kadang di atas, kadang senang, kadang susah kayak gitu. Kalau yang C, air tenang menghanyutkan. Itu artinya diam-diam tapi menyimpan sesuatu yang besar. Kalau yang D, air beriak tanda tak dalam. Itu banyak bicara tapi tidak ada nyatanya. Jadi yang paling tepat adalah yang B, bermain air basah, bermain api letup. Pas Dani berteman dengan anak yang suka bolosan, maka dia akan ikut bolos kayak gitu. Lanjut yang nomor 22. Petunjuk penggunaan printer.
Langsung ke pertanyaannya, urutan petunjuk yang tepat. Kita lihat pilihannya. Pilihannya dimulai dari angka 2 semua. Jadi kita lihat dari 2. Sambungkan kabel printer ke stop kontak. Kemudian kalau setelah disambungkan harusnya on ya, berarti yang 4. Setelah 2 harusnya 4, berarti yang C ini salah. Kita lihat dari ABD ya. Setelah sambungkan printer ke stop kontak, terus tekan tombol power on. Setelah itu yang mana? Setelah itu habis power on, terus sambungkan kabel printer ke laptop dan mulai print. Nah, setelah ngeprint, habis itu dimatikan, tekan tombol power off. Yang terakhir, lepaskan sambungan listrik dari stop kontak. Jadi jawaban yang benar 2, 4, 5, 1, 3 yang A. Kita lanjutkan ke nomor 23. Bacalah kalimat-kalimat berikut dengan cermat. Kalimat-kalimat di atas akan menjadi paragraf yang padu jika disusun dengan urutan. Kita harus menyusunnya biar menjadi sebuah paragraf yang bagus. Di sini yang dibahas adalah Bukit Paralayang, berarti yang paling benar nomor 1 itu yang nomor 2. Bukit Paralayang memiliki panorama yang menarik para wisatawan. Nah, di sini kata terakhirnya adalah wisatawan. Berarti nanti kalimat selanjutnya ada kata wisatawan. Berarti habis 2 terus ke 1 ya, karena di sini ada wisatawan, terus yang di sini pertamanya juga wisatawan. Jadi habis 2 terus 1. Wisatawan bisa melihat hamparan pantai Parangtritis dari atas bukit. Kuncinya ada dari atas bukit, ada kata bukitnya. Berarti selanjutnya kita mencari kalimat yang ada bukitnya. Nah, ini nomor 4. Jadi yang pertama tadi nomor 2, ini nomor 1, terus nomor 1, kemudian yang nomor 4. Nah, berarti yang terakhir yang nomor 3. Jadi urutannya 21, 4, 3. 21, 4, 3 jawabannya yang B. Kita lanjut ke nomor 24. Bacalah kalimat-kalimat berikut dengan cermat. Pertanyaannya, susunan kalimat-kalimat di atas agar menjadi paragraf padu. Oke, kita lihat pilihannya. Yang pertama, kalau nggak 1, 3. Kita coba lihat yang nomor 1. Toko buku tersebut terletak di Pasar Legi. Nah, ini jelas salah ya. Kalau ada kata tersebutnya itu berarti sebelumnya sudah ada kalimat. Berarti yang awalnya angka 1 salah, berarti A salah, B juga salah. Berarti yang pertama nomor 3. Hari Ahad yang lalu saya diajak ayah pergi ke toko buku. Kuncinya yang belakang adalah toko buku. Berarti kita cari kalimat yang ada kata toko bukunya, yaitu yang nomor 1, toko buku tersebut. Berarti yang nomor 1 itu 3 ya. Terus kemudian nomor 2-nya itu urutan pertama 3, 1, toko buku tersebut terletak di Pasar Legi yang berada di tengah kota. Yang urutannya 3 terus 1 kan cuma 1, berarti jawabannya yang D. 3, 1, 2, 4. Kita lanjutkan nomor 25. Bacalah kalimat-kalimat berikut dengan cermat. Susunan yang tepat untuk kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf padu. Masih sama seperti tadi ya, menyusun paragraf. Kita lihat pilihannya. Yang pertama itu nomor 4. Kita lihat yang nomor 4. Ruang kelas 6 berada di sebelah kantor guru. Di sini kata kuncinya ada kantor gurunya. Nomor 1, nomor 4 ya. Kemudian selanjutnya berarti nanti yang dibahas kan di dalam ruang kelas ya. Berarti di dalam ruang kelas terlihat kursi dan meja berjajar rapi. Nah, ini nomor 2, itu yang nomor 3. Selanjutnya dalam ruangan terlihat kursi dan meja berjajar rapi. Yang selanjutnya ada lemari kayu terletak di sudut kelas. Ini nomor 1. Kemudian setelah sudut kelas, sedangkan habis 1 terus yang ini, sedangkan meja dan kursi guru terletak di sebelah kanan papan tulis. Dan yang terakhir yang nomor 2. Nah, berarti jawabannya yang C. Siswi-siswi
Selanjutnya yang nomor 26, pada hari Sabtu 16 November 2019, siswa-siswi kelas 6 SD Panembahan mengadakan kunjungan ke Museum Sejarah Purbakala Pleret, Bantul. Ada sekitar 50-an benda-benda peninggalan sejarah masa lampau mulai dari arca, stupa, dan lain-lain. Dibandingkan dengan museum lain, museum ini belum ramai, Walaupun demikian, museum ini perlu diperkenalkan kepada generasi muda untuk mengenal sejarah masa lalu. Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan tersebut. Kita lihat pilihan yang A, museum ini belum banyak memiliki koleksi barang purbakala. Tadi di sini disebutkan 50-an, ya 50-an itu udah banyak. Terus kemudian yang B, lokasi museum ini agak jauh dari Jakarta dan jarang diekspos. Nah, ini yang paling benar tuh yang B. Tapi sebentar, kita lihat dulu jawaban yang C. Peninggalan sejarah ini perlu dijaga dan dilestarikan agar tidak punah. Kira-kira kalau habis tidak punah ini terus disambung ke sini nggak nyambung ya. Jadi yang C juga salah. Yang A salah, yang C salah. Yang D, perlu sosialisasi dari pemerintah agar masyarakat mengetahui museum ini. Kalau yang D ini kan udah dijabarkan di kalimat selanjutnya nih, berarti yang D juga salah. Yang paling benar itu yang B, lokasi museum ini agak jauh dari Yogyakarta dan jarang diekspos. Walaupun demikian, museum ini perlu diperkenalkan. Nah, itu yang sesuai. Yang nomor 27, perhatikan kalimat berikut. Hemat energi, hemat biaya. Kalimat untuk melengkapi iklan tersebut adalah, coba kita lihat yang A, gunakan air semaksimal mungkin. Kurang ya. Yang B, pastikan lampu Anda menyala sepanjang hari. Ini boros sekali. Yang C, berlatihlah mengendarai sepeda motor terus menerus. Nggak ada kata hemat biaya. Ini nggak menunjukkan kalau dia hemat biaya. Terus yang D, bila bisa dijangkau dengan sepeda, kenapa tidak? Nah, ini yang paling benar. Kalau sepeda kan kita nggak perlu mengeluarkan bahan bakar ya, cukup tenaga manusia. Jadi hemat, setelah bila bisa dijangkau dengan sepeda, kenapa tidak? Terus hemat energi, hemat biaya. Nah, yang paling benar yang D. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.